Halo, sobat senior terkasih. Bagaimana kabar kalian? Saudara, saya ingin berbagi satu pengalaman ketika saya beribadah di GKI Sulung hari Minggu yang lalu, di mana Bapak Pendeta Hadian Tanwikara, Master of Divinity dari GKI Ngupasan, Yogyakarta, berkhotbah tentang perlunya komunitas di mana kasih Kristus itu bisa dirasakan. Dan itu terlihat di dalam gereja mula-mula, saudara. Nah, di dalam khotbahnya, Bapak Pendeta memberikan gambaran tentang kehidupan para landak. Saudara-saudara tahu, landak itu binatang yang badannya itu berduri-duri. Nah, kalau landak itu hidup terpisah dari kumpulan-kumpulan landak, dan karena tinggalnya di daerah dingin, dia tidak berkumpul dengan teman-temannya, dia terpisah, dia pasti mati. Tetapi kalau dia berkumpul dengan teman-temannya, dia mendapat kehangatan. Tetapi karena badannya itu berduri-duri, si landak itu bisa tertusuk oleh duri temannya, tapi sebaliknya dia juga bisa menusuk tubuh temannya. Saudara, ketika saya merenungkan gambaran tentang kehidupan landak itu, saya kok jadi teringat tentang kehidupan kita, para usia lanjut. Kalau saudara dan saya sebagai orang usia lanjut, hidup betul-betul sendirian, terpisah dari komunitas, saudara dan saya pasti akan sangat kesepian. Saudara dan saya bisa terlantar hidupnya. Bahkan saudara dan saya bisa terlunta-lunta. Dan yang paling buruk, karena kita terpisah dari komunitas, kita bisa mati sendirian, saudara. Ini gambaran landak yang hidup terpisah, mati, saudara. Tapi kalau saudara dan saya sebagai orang usia lanjut, hidup dalam komunitas, entah itu komunitas kecil seperti keluarga kita sendiri, di mana kita tinggal bersama anak, mantu, cucu, ini komunitas kecil. Atau kita tinggal bersama karena kita tidak memiliki keluarga, kita tinggal di panti, kita ini di dalam komunitas panti, atau kalau kita ini ada di dalam satu persekutuan doa orang-orang lansia sesama lansia, seperti landak itu. Kita itu bisa nyakiti orang, kita bisa tersakiti oleh orang lain. Ini adalah saudara dan saya. Karena apa, saudara? Kita punya kepribadian masing-masing, kita tidak selalu bisa cocok, kita tidak selalu bisa sehati sepikir, kita bisa salah ngerti, kita bisa merasa tersinggung, bisa ada gesekan-gesekan. Nah, saudara, di dalam khotbah itu dikatakan, saudara dan saya sebagai orang usia lanjut tidak bisa hidup sendirian. Saudara dan saya perlu komunitas. Nah, komunitas tidak sama dengan kerumunan. Kalau kerumunan itu tidak ada kasih, tidak ada kepedulian, tidak ada saling menolong, tidak ada saling menghargai, itu kerumunan. Tidak kenal kita satu sama lain. Karena itu, kalau kita ini hidup bersama dalam komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga, saya menempatkan diri sebagai anggota keluarga anak saya. Jadi saya kalau tinggal di rumah anak saya tidak akan bilang, oh itu rumahmu, bukan rumahku. Tapi saya akan menempatkan diri sebagai ini memang rumah anakku, tapi karena saya
sekarang tinggal bersama dengan dia, saya mau menjadikan ini rumah kita. Jadi saya mau ikut berperan sebagai orang usia lanjut. Kalau saya masih kuat, saya bisa bantu bersih-bersih, saya mau bantu lap-lap. Kalau saya masih bisa masak, saya mau bantu masakkan makanan untuk anak mantu cucu saya. Saya berperan menjadi anggota keluarga itu. Sebaliknya, anak mantu saya tidak boleh menganggap saya cuma sebagai tamu, tapi sebagai bagian dari keluarga. Jadi ada saling peduli, ada saling menghargai, ada saling tolong-menolong. Bukankah Tuhan Yesus mengajari saudara dan saya sebagai miliknya untuk peduli kepada orang lain? Di dalam suratnya kepada jemaat ya dikatakan, di surat Efesus dikatakan, janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi saudara, di dalam membina satu komunitas di mana ada kasih Kristus, ada kehangatan, masing-masing anggota itu menjadi bagian dari komunitasnya itu. Ya, kalau di dalam keluarga yang kecil, kita menganggap anak, mantu, cucu, anggota keluarga, kita ini adalah bagian dari keluarga. Anak-anak juga menganggap oma ini sebagai anggota keluarga. Kalau saudara berada di panti, saudara menganggap saudara-saudara yang lain itu sebagai anggota keluarga, anggota besar keluarga panti itu. Jadi saudara, kata kuncinya adalah kita menjadi bagian dari komunitas itu. Kita tidak menjadi orang yang mementingkan diri sendiri, tapi kita mau saling melayani, saling menghargai, saling menghormati. Dan kalau kehidupan itu seperti itu seperti gereja mula-mula. Saudara, ketika gereja mula-mula itu, tiap anggota itu menjadi bagian dari komunitas itu. Maka di situ Tuhan menambahkan berkat-Nya. Sehingga dikatakan di dalam kitab suci, orang itu terkagum-kagum melihat orang-orang Kristen itu menjadi begitu baik satu sama lain, sehingga nama Tuhan itu dipermuliakan. Dan Alkitab berkata, Tuhan menambahkan jumlah mereka tiap-tiap hari dengan orang-orang yang bertobat. Jadi pesan yang saya dapat dari ibadah pada minggu itu adalah, memang kita ini sebagai lansia, kita tidak bisa hidup sendiri. Seperti landak tadi, kita kalau hidup sendiri bisa mati. Mati kesepian, mati betul-betul sendirian nanti. Kita harus hidup dalam komunitas. Dan di dalam komunitas ada kemungkinan ya bisa terluka dan melukai. Karena itu kita tidak boleh egois. Kita harus tidak hanya memikirkan kepentingan diri sendiri, tapi memikirkan kepentingan orang lain. Dan selalu mau mencontoh apa yang Kristus lakukan. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Saudara dan saya, meskipun kita sudah tua, kita tetap bisa menjadi saluran berkat. Marilah kita tidak menuntut untuk dilayani, tetapi memberi diri untuk melayani sejauh kita dapat melakukannya. Saudara mau, bukan? Kalau gitu marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, meskipun kami sudah tua, kami tidak bisa hidup sendiri. Kami butuh komunitas. Dan di mana Tuhan menetapkan kami? Di dalam komunitas apa? Entah itu dalam keluarga, entah itu di panti, jadikanlah kami
seperti Engkau sendiri datang ke dunia. Jadikanlah kami saluran berkat, sehingga kami datang bukan minta dilayani, bukan keinginan kami minta dipenuhi, tapi kami belajar untuk melayani sesama kami dan menjadi saluran berkat. Tolonglah kami Tuhan. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama Tuhan Yesus dari kekal sampai kekal. Haleluya. Amin. Saudara, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai bertemu pada kesempatan lain. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.